Kenapa? Karena disitulah lari pemimpinnya Malik bin Auf. Ya. Nah, di perang Taif ini ketika sampai di Taif, yang di Nakhlah kemudian yang di Autas itu berhasil dibabat habis. Tinggal yang di Taif. Ada juga yang ditawan ya. Nanti tawanan itu ada 6.000 tawanan. 6.000 tertawan, bayangkan. Yang di Taif ini cukup alot karena mereka punya benteng pertahanan yang luar biasa yang punya pasokan makanan sampai setahun. Akhirnya dikepung oleh Rasulullah dan pasukan muslimin. Akhirnya apa? Dikatakan dalam riwayat sampai 40 hari. Riwayat lain dikatakan 20 hari, ada yang mengatakan 12 hari. Beda-beda riwayat. Yang jelas terjadi pengepungan selama berhari-hari dan tidak berhasil dijebol. Bahkan pasukan Islamnya ada yang terbunuh sampai 12 orang dipanain dari atas. Cus gitu. Bahkan kemudian Rasulullah sudah membabat dinding benteng itu dengan manjanik. Tahu manjanik ya? Pelontar batu itu. Ada tanknya lagi. Tapi tank zaman dulu jangan dibayangkan tank kayak sekarang. Tank zaman dulu itu memang dibuat dari kayu. Tujuannya apa? Ditabrakkan ke benteng. Dalam kayu itu ada pasukan. Tapi nggak berhasil juga. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam benteng langsung dilempari pakai besi panas. Akhirnya pasukan dalam tanknya tadi itu keluar pasukan Islamnya pada keluar terbunuh. Artinya nggak berhasil. Dibuat lagi siasat apa itu? Dibakari pohon anggur mereka. Ya, enggak juga. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ada seorang laki-laki, ya, dia orang Taif, tapi dia nggak ikut di situ, dia nggak ikut peperangan itu. Dia Rasulullah tanya kepada, bagaimana pendapatmu tentang pengepungan ini? Kata orang tadi, wahai Muhammad, kalau seandainya mereka ini seperti rubah di dalam sarang. Kalau engkau sabar menunggu, mereka akan keluar, engkau akan bisa menangkap rubah tadi. Tapi kalau engkau tinggalkan, rubah tadi tidak akan menyakitimu, tidak akan mengejarmu. Ya, akhirnya Rasulullah ambil keputusan, ya sudah, kita kembali, udah biar aja lah orang itu. Tapi sebagian sahabat nggak terima. Oh, nggak bisa Rasul, mainkan terus, lanjutkan terus, kepung lagi. Oke lah, kepung lagi selama beberapa hari, malah semakin banyak korban dari pasukan Islam. Setahun loh Pak, pasukan makanannya 1 tahun, bisa bayangkan seberapa banyak itu. 1 tahun mereka ya aman-aman saja. Yang ngepung apa sanggup nahan sampai setahun. Akhirnya ya sudah, ayo pulang aja kata Rasulullah. Kita kembali. Ya sudah, baru sami'na. Wah, dari ketika di awal pulang, wah Rasulullah lanjutkan, kami semangat. Makin apa ya kan? Makin berat ujiannya, ya sudahlah pulang. Karena pun Rasulullah perintah udah pulang aja, biar aja. Cuman Rasulullah doakan, mudah-mudahan ya Allah Rasulullah doakan hidayah bagi penduduk Taif pada saat itu. Ya. Nah, kemudian di sini harta rampasan perang. Sini terjadi peristiwa yang cukup menguras emosi. Rasulullah itu dapat tawanan 6.000 orang. Tawanan. Kemudian 24.000 ekor unta. 24.000. Cemana banyaknya itu giringnya tadi itu. Kemudian 4.000 ukiyah perak. Harta, nggak tahu lah semana itu. Dan 40.000 ekor kambing. 40.000, Pak. Siapa yang ngitung itu? Itu dua. Ngitung aja, antum suruh ngitung mau. Suruh ngitung kambing gitu loh. 40.000 sanggup. Hitung 40.000, nanti sama antum 1 kambing. Mikir juga gitu. 40.000 Ustaz, banyak kali itu. 1, 2. Ya. Nggak mungkin hitung ini kan? Bisa hitung ini? Ya. Nggak mungkin lah. Banyak Pak ghanimahnya. Luar biasa. Ya, banyak. Nah, tibalah pembagian harta rampasan. Di mana? Di Ji'ronah. Jadi ada satu tempat namanya Ji'ronah. Nah, di sini Rasulullah memiliki
apa namanya ya, kebijakan. Yang sebenarnya kebijakan itu seperti itulah dalam Islam. Artinya apa? Melunakkan hati orang yang baru masuk Islam dengan harta. Memang seperti itu. Makanya sunnahnya kalau ada yang masuk Islam, kita itu ngapain? Galang dana, kasih dia harta, kasih baju, ya kan? Pokoknya dikasih. Supaya apa? Supaya hatinya semakin kuat. Jadi jangan baru masuk Islam ikhlas ya, siap-siap menerima ujian. Jangan malah nanti balik lagi ke agamamu. Ada Rasulullah suruh gitu, Pak. Justru dikasih. Kalau dia, karena biasanya orang masuk Islam itu biasanya diapain? Diboikot oleh keluarganya, ditarik fasilitas oleh orang tuanya, bisa jadi. Datang kita, ya sabarlah ya, sabarlah. Memang begitulah risikonya. Besok udah hilang dia, balik lagi ke agama dia. Tak bisa, kita harus bantu dengan materi, bantu dengan moral juga. Tapi materi itu juga penting. Nah inilah yang terjadi, inilah yang oleh Rasulullah yang baru-baru masuk Islam tadi diberikan tuh banyak-banyak, terutama dari Quraisy, dari yang Mekah tadi, dari orang-orang yang baru Islam dari Mekah. Abu Sufyan datang, dikasih 40 ukiyah perak dan dikasih 100 ekor unta. 100 ekor, Pak. Ditanya, anakku gimana? Anakku ikut juga, Yazid. Oh, kasih juga sama, segitu juga. Satu lagi anakku Muawiyah. Oh ya, dikasih juga segitu, Pak. Datang lagi yang lain, Hakim bin Hizam, dikasih juga 100 ekor unta. Minta lagi lah Rasulullah, dikasih lagi 100 lagi. Akhirnya terserang kabar, wah Rasulullah minta dikasih. Akhirnya berebut lah, Pak. Yang baru-baru masuk Islam tadi berebutan itu. Sampai bahkan orang-orang Arab Badui masih Islam pun ikut. Sampai-sampai Rasulullah itu terdorong-dorong sampai selendang beliau itu terjatuh. Dan Rasulullah mengatakan, seandainya aku memiliki ternak yang jumlahnya seperti pohon-pohon di Tihamah, gunung Tihamah, pasti aku akan berikan kepada kalian, tidak akan aku tahan, sehingga aku tidak dikenal sebagai orang yang pelit dan kikir. Saking dermawannya, dikasih 40.000 kambing, 24.000 ekor kasih. Ya kan? Orang-orang Ansor ngapain, Pak? Sahabat dari Ansor delok iya dari jauh. Enak kali ya. Yang depan berebutan, dikasih Rasulullah. Minta nih, nah bawa. Orang Ansor nengokin aja. Sehingga muncul manusiawi ya. Muncul dari lisan orang-orang Ansor, sahabat Ansor, Rasulullah sudah bertemu, sudah kembali kepada kaumnya. Maksudnya apa? Ya Rasulullah jumpa sama kaumnya, ya wajarlah. Kita udah gak dianggap. Itulah bahasa kasarnya. Maknanya seperti. Maka terdengar oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dan beliau adalah termasuk sahabat dari kalangan Ansor. Sa'ad bin Ubadah nggak tahan, maka didatangi Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Ansor berkata begini dan begini. Kata Rasulullah, lantas kamu wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu berada di pihak siapa? Di pihakku atau di pihak Ansor? Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, aku adalah bagian dari kaumku. Artinya apa? Ya apapun ceritanya, aku bagian dari kaumku. Maka Rasulullah, baiklah kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansor. Nanti di sini waktu ini ditetapkan waktunya, Pak. Dikumpulkan orang-orang Ansor, seluruhnya orang-orang Ansor. Muhajirin nggak ada, orang Mekah nggak ada, hanya orang-orang Ansor saja. Maka setelah itu Rasulullah bertanya kepada orang Ansor, ya, apa yang tanya oleh Rasulullah SAW? Nah, beliau menanya, wahai kaum Ansor, sungguh, ya, aku telah mendengar perkataan-perkataan yang miring dari kalian. Bukankah kalian dalam keadaan sesat, kemudian denganku kalian mendapatkan petunjuk? Kalian dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kecukupan. Maka kata kaum Ansor, benar ya Rasulullah, itu benar sekali.
Ya, Allah dan Rasulnya lebih berjasa, paling berjasa dan lebih utama. Ini kaum Ansor, Pak. Habis itu mereka diam. Kata Rasulullah, kenapa kalian diam? Kenapa nggak membalas perkataanku? Ansor heran. Kami mau balas apa Rasulullah? Mau bilang apa? Katakanlah wahai kaum Ansor, wahai Rasulullah, bukankah engkau dulu dihinakan oleh kaummu, kemudian kami yang mengangkatmu? Bukankah engkau dulu diusir oleh kaummu, kemudian kami yang menampungmu ya Rasulullah? Ini Rasulullah yang mengatakan, Pak. Artinya apa? Rasulullah nggak mau, ya kesannya Rasulullah yang berjasa, mereka tidak ada jasanya. Katakan seperti itu wahai kaum Ansor. Sungguh wahai kaum Ansor, kata Rasulullah, wahai Ansor, seandainya ya ada pasukan yang berjalan melewati satu lembah dan kaum Ansor melewati lembah lain, pasti aku akan ikut dengan kaum Ansor. Ya. Kalaulah bukan karena hijrah, sungguh aku termasuk dari Ansor. Apakah kalian tidak ridho wahai Ansor? Orang-orang pulang dengan membawa binatang ternak, membawa harta, tapi kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, menangis, Pak. Orang-orang Ansor menangis. Ya, menangis. Bagaimana pendapat kalian? Aku melunakkan hati orang yang masuk hati, melunakkan hati-hati orang yang masuk Islam dengan harta, tapi justru kalian memberikan apa yang kalian miliki untuk Islam. Ya, luar biasa. Artinya apa? Begitulah seharusnya seorang muslim. Saya sering katakan dalam agama ini, bukan apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan. Ya, apa yang bisa saya berikan untuk Islam. Tapi tadi itu Ansar ini manusiawi benar. Tapi mereka tersadar dan menangis, bahkan dikatakan sampai jenggot mereka itu basah dengan air mata. Kemudian mereka katakan, cukup ya Rasulullah, cukup. Kami ridho dengan pembagianmu ya Rasulullah. Kami ridho. Ya, ternyata kemudian dibagi-bagilah tadi. Yang dari muhajirin itu, yang dari Ansor itu hanya dapat 40 ekor, ada yang 40 ekor, ada yang bahkan nggak dapat sama sekali. Ya, ada yang nggak dapat sama sekali. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir datang delegasi utusan dari Hawazin. Ya, yang kemudian masuk Islam. Bani Hawazin tadi yang kabur ke Taif tadi, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengembalikan beberapa tawanan. Kenapa? Karena ada hubungan kekerabatan. Ada sekitar 14 orang yang masuk Islam. Kemudian mereka minta, ya Rasulullah, bebaskanlah fulanah, 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 karena ada hubungan saudara, ada kekerabatan dan begini-begini. Tapi masalahnya tawanan sudah dibagikan. Maka Rasulullah himbau para sahabat. Awalnya mereka keberatan. Wah, nggak bisa lah, udah dibagi kok. Dibagi. Akhirnya singkat cerita dimotivasi sebagai dimotivasi, diberikan tasjih. Akhirnya mereka pun mengembalikan tawanan-tawanan tadi yang diminta oleh 14 orang tadi. Ya. Nah, termasuk ternyata di antara tawanan itu ada seorang wanita sesusuan Rasulullah. Berarti saudari sesusuan yang dulu sama-sama disusui oleh Halimah Tusa'diyah. Berarti saudari sesusuan. Mahramnya Rasulullah berarti. Rasulullah ada tanda lahirnya, lewat tanda itu beliau tanda, kemudian beliau bebaskan. Tidak masuk Islam, tidak, tapi beliau bebaskan. Nah, itu termasuk ada yang menjadi tawanan perang. Kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah setelah itu sudah selesai bagi-bagi tawanan, bagi-bagi harta ghanimah, sudah selesai semua urusan.
Maka kemudian beliau masih tetap mengangkat I'tab bin Usaid sebagai penguasa atas Mekah. Kemudian beliau melakukan ibadah umroh dan kembali ke Madinah, ya. Dan sampai di Madinah itu pada bulan Zulqa'dah tahun 8 Hijriah, ya. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. 3 bulan dari berangkat Ramadan Fatu Mekah, Syawal perang Hunain, perang Taif, kemudian Zulqa'dah pulang kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, ya. Maka selesailah perang Hunain. Ya, yang poinnya tadi dimenangkan oleh pasukan muslimin. Namun dalam perang Hunain ada pelajaran bahwasanya ketika kesombongan muncul, maka Allah akan memberikan teguran, ya. Jadi jangan pernah muncul kesombongan, Pak, dalam hal apapun. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita duduki hari ini, apa yang kita genggam hari ini, jangan pernah muncul kesombongan. Ingat, Qarun dibenamkan oleh Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan seluruh hartanya, rumah-rumahnya ke dalam bumi. Khasaf. Kenapa? Karena dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena kebijakan, karena kecerdasan, karena usahaku, karena gigih kerja keras. Oke, mungkin kita bekerja, berusaha sungguh-sungguh, tapi kalau Allah tidak menentukan, tidak memberikan, apa? Kita banyak orang yang kerja seharian, tapi rezekinya, penghasilannya sedikit. Tapi ada orang yang bahkan mungkin belum bekerja sama sekali, tapi Allah berikan rezeki yang banyak, ya. Jadi bekerja itu hanya sebatas faktor saja, perantara saja. Tetap Allah lah yang memberikan rezeki. Dan ketika kita sudah memiliki apa yang kita miliki, jangan pernah sombong. Karena sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan, mengambil apa yang kita miliki itu. Ya, lihat bencana-bencana yang terjadi. Ya, musibah gempa bumi, tanah longsor, apa lagi? Puting beliung. Wah, ngumpulinnya bertahun-tahun, membangunnya bertahun-tahun. 5 detik amblas, 5 detik hilang, ya? Masya Allah. Makanya ketika seorang muslim menggantungkan hatinya kepada dunia, dia akan kecewa dan akan merana. Tapi ketika dia menggantungkan hatinya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa dan akan selalu ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan.